Setelah libur lebaran pendanaan sudah mulai menipis, jadi terpaksa kita harus berhemat dan bertahan hidup dengan cara makan dari apa yang dihasilkan ternak dan apa yang kita tanam. Oke, jadi gimana libur lebarannya? Seru kan? Jujur libur lebaran di aku kali ini lumayan panjang ya. Sampai-sampai kantong udah mulai menipis nih. Dan karena kantong udah mulai menipis, jadi kita harus pandai-pandai berhemat. Dan untuk menu makan kita hari ini, kita memanfaatkan dari apa yang ada di Farm Supardi dulu aja ya. Hitung-hitung untuk menghemat pengeluaran. Jadi kita seadanya dulu ya. Tapi nggak apa-apa banget. Insya Allah dari Farm Supardi juga kita bisa cukup kalau kita bersyukur. Dan untuk hari ini aku tuh rasanya pengen banget makan pakai gulai ikan mas asap, kayaknya bakalan enak banget sih. Makanya ini pertama kita tangkap dulu ikannya ya. Di sini aku mau jala ikan dulu di kolam kecil kita supaya nanti kita bisa masak ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bisa lihat sekali jala, alhamdulillah kita langsung dapat banyak nih ikannya. Wah, kalau dihitung-hitung ini berapa ya ikan yang kita dapat? Besar-besar juga lagi. Dan yang kita dapat ikan mas semua ya. Ini kita ambil yang besar-besarnya aja. Dan kalian bisa lihat ini tuh perutnya gendut-gendut banget kan. Kayaknya ini bertelur sih. Dan dari 6 ekor yang kita dapat sekali menjala, aku cuma ambil 2 ekor yang besar-besarnya aja. Yang 4 ekornya kita lepasin lagi ke kolam, biar nanti kalau misalnya kita butuh ikan lagi, masih ada untuk selanjutnya. Dan ini dia hasil menjala ikan kita hari ini. Kita ambil 2 yang cukup besar-besar. Alhamdulillah, ini pun udah cukup banget ya buat kita masak hari ini. Setelah menjala ikan, sekarang aku lanjut buat nyari sayur labu. Kalian tahu nggak sih, di belakang kandang bebek dan pondok itu tuh semuanya tanaman labu tahu. Ini tuh tanaman labunya menyebar kemana-mana. Dan karena lahannya belum kita gunakan, jadi ya udah kita biarin aja. Hitung-hitung kalaupun misalnya labunya nanti makin banyak, kita juga bisa memanfaatkan labunya untuk dimakan atau kita bagi-bagi ke tetangga ataupun bisa kita jual. Oh ya, ini kita udah ambil 1 labu yang lumayan besar nih. Lumayan lah ya, ini udah cukup banget buat kita masak hari ini. Sekarang aku lanjut ke kebun kecil kita dulu untuk memetik beberapa sayuran dan bumbu-bumbu yang selama lebaran kebun ini tuh kita tinggal. Jadi sekarang ya sayurannya apa adanya aja. Nanti kita bakalan bersihin lagi kebunnya dan tanam beberapa tanaman lagi supaya kebunnya jadi makin cantik lagi. Oh ya, ini untuk sekarang aku mau ngambil cabai dulu ya. Ini tuh cabai ini benar-benar perlu banget buat kita untuk masak. Alhamdulillah untung aja kita di sini punya stok cabai ya, walaupun gak banyak tapi kita punya 1 bedeng. Dan setelah kita memetik cabai, di sini tuh ternyata banyak banget buah tomat yang sudah siap buat dipanen. Jadi ya udahlah sekalian aja kita panen tomat kali ya. Tanaman tomat di kebun kita ini tuh alhamdulillah buahnya benar-benar banyak banget dan lebat banget ya. Ini tuh tanamannya udah pada mulai merunduk karena kayaknya udah tua tapi masih rajin berbuah juga. Alhamdulillah ini kita bisa panen banyak banget ya tomatnya. Padahal kemarin tuh baru kita panen dan hari ini kita bisa panen lagi karena memang tomat ini tuh harus dipanen secara berkala. Setelah panen tomat, sekarang aku mau ngambil jeruk purut dulu nih. Ini tuh penting banget ya kalau kita nanti masak ikannya biar ikannya tidak anyir. Ini tuh memang pohon jeruknya kecil banget tapi alhamdulillah lumayan berbuah juga. Nah, setelah itu sekarang kita lanjut untuk sekalian panen terong juga ya. Karena ini tuh terongnya juga ada yang siap buat dipanen. Kalau nanti kita nggak dipanen malah kelewatan jadinya nggak enak. Nah, ini tuh sebenarnya terong lalap ya. Walaupun kecil-kecil kayak gini tapi sedap banget nih kalau dilalap ditambah sambal. Dan setelah itu ini tuh kita masih harus lanjut panen lagi ya. Karena masih ada yang bisa dipanen. Ini tuh ada kacang buncis dan juga ada kacang panjang. Kita ambil aja semuanya daripada nanti tua di pohon dan nggak bisa dimanfaatkan. Oh ya, aku juga ambil beberapa sayuran sawi nih karena kebetulan ada yang udah siap dipanen juga. Dan kayaknya ini tuh enak ya buat besok untuk kita tumis, segar gitu loh. Nah, setelah itu sekarang aku lanjut untuk ambil daun singkong karena untuk menu makanan kita hari ini aku tuh memang bener-bener pengen banget makan ikan sale dicampur dengan sayur labu dan juga dicampur dengan sayur singkong. Kayaknya bakalan enak banget sih nanti kalau gulanya itu. Pokoknya nanti kita bakalan makan enak hari ini. Dan setelah itu sekarang aku masih mau lanjut lagi. Aku lupa, aku tuh nggak suka kalau misalnya makan nggak ada telur. Makanya di sini langsung aja kita panen telur bebek dulu ya. Karena ini tuh benar-benar penting banget ya telur ini. Soalnya aku setiap makan hampir selalu pakai telur. Karena kalau nggak pakai telur rasanya nggak lengkap sih. Dan ini dia semua hasil panen-panen kita hari ini. Jadi sekarang mari kita langsung aja lanjut ke sungai untuk membersihkan hasil panen kita hari ini. Nah, pertama tentunya kita bersihin ikannya dulu ya. Ini tuh kan ikannya benar-benar gendut-gendut banget ya. Tadi aku kira ini tuh ikannya bakalan bertelur. Ternyata ini tuh ikannya gendut karena kayaknya mereka makannya lahap. Karena ternyata ini tuh
ikan jantan, bukan ikan betina. Wah, aku benar-benar salah sangka sih. Padahal tadi tuh aku udah berharap nih ikannya bertelur. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, gendut-gendut kayak gini artinya ikannya sehat. Nah, setelah selesai bersihin ikan, sekarang kita lanjut untuk bersihin buah labunya dulu. Ini tuh sebutannya buah labu atau sayur labu nggak sih? Aku agak kurang tahu juga sih sebenarnya pasnya disebut apa. Tapi ini tuh labunya cantik banget ya, warna kuning. Ini kita bersihin, kita keruk bijinya dan kita potong-potong labunya buat nanti kita masak. Dan setelah itu, ini aku cuci dulu ya daun singkongnya untuk kita bersihin juga. Ini daun singkongnya tinggal kita tarik aja daun-daunnya dari batang-batangnya ataupun tangkai daunnya. Lalu daun-daunnya semuanya kita kumpulin dan kita perat-perat gitu sampai hancur. Kalian bisa lihat pokoknya kayak gini dia. Aku juga agak bingung ngejelasinnya gimana. Setelah daun singkong dan labunya bersih, sekarang kita lanjut untuk membersihkan beberapa bahan lagi. Di sini tuh ada 3 butir telur yang akan kita masak nanti. Kayaknya ini bakalan jadi telur dadar sih. Karena telur dadar bebek tuh enak banget. Oh ya, ini tuh juga kita nggak lupa untuk membersihkan cabai rawit dan juga jeruk yang kita ambil tadi. Dan setelah semuanya selesai kita bersihkan, sekarang lanjut aku yang mandi-mandi sungai supaya aku bersih juga. Karena sebenarnya dari tadi ini tuh benar-benar udah lengket banget di badan. Jadi kalau mandi sungai kayak gini rasanya benar-benar segar dan enak banget. Nah, setelah dari sungai, sekarang kita lanjut nih untuk mulai memasak. Pertama, ini kita asap ikannya dulu ya. Karena kan dari awal kita memang pengennya masak ikan asap ya. Jadi ini kita asap ikannya dulu. Cara mengasapnya gampang banget sih. Kita tinggal siapin api. Apinya kita pakai dari serabut kelapa karena memang asapnya banyak. Lalu kita taruh ikannya di atasnya dan kita kipas-kipas, kita bolak-balik sampai ikannya nanti kelihatan kecoklat-coklatan atau kehitam-hitaman. Dan ini kalian bisa lihat kalau udah jadi kayak gini, ini tuh udah bisa dinamakan ikan asap. Nah, setelah ikan asapnya jadi, sekarang mari kita masak. Tadi sayur labunya sama daun singkongnya udah aku masak duluan ya. Pakai santan, pakai cabai. Pokoknya ini tuh udah mulai masak lah. Ini tinggal kita masukin aja ikannya. Dan ini tuh sebenarnya kita nggak perlu nunggu lama ya, karena ikannya sebenarnya kan udah masak juga pas kita asap tadi. Jadi ini tuh tinggal kita tunggu mendidih sebentar aja sampai semuanya terlihat menyatu dan enak lah pokoknya. Alhamdulillah sudah mateng dan ini dia menu utama kita hari ini tuh. Masya Allah, ini ikan mas asap ditambah dengan sayur labu sama sayur daun singkong. Ini bener-bener Masya Allah, Masya Allah. Aku udah ngiler banget, jadi langsung aja kita makan ya. Ikan, ada telur dadar, ada kerupuk juga tentunya sama sambal. Dan tentunya ada sayur labu sama apa sih? Daun singkong, aku lupa terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Daging ikan mas asapnya nih. Enak banget ya. Masya Allah. Ikan mas diasap kayak gini tuh emang benar-benar enak banget ya. Menu sederhana tapi enak banget, misalnya. Daging ikannya manis banget karena fresh. Daging ikan masnya tambah nasi, sedikit sambal. Kerupuk. Labu. Masya Allah. Ini bakalan nambah-nambah sih. Ya udahlah, aku lanjut makan dulu. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like dan follow. Dan dadah.